Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Seluruh masyarakat Kota Kendari yang kami cintai dan tim gugus tugas COVID-19 tingkat Kota Kendari hadir bersama saya pada sore hari ini, Bu Kadis Kesehatan Kota Kendari, kemudian Kepala Rumah Sakit Kota Kendari, dan yang masih terus setia sampai saat ini, dan kita doakan beliau mudah-mudahan sehat walafiat terus, Dr. Al-Ghazali sebagai juru bicara sekaligus Ketua ID Kota Kendari, dan tentu juga seluruh rekan-rekan tim Dinas Kominfo yang selalu bekerja keras untuk menyiapkan data dan informasi termasuk segala fasilitas sehingga pelaksanaan konferensi pers rutin setiap hari ini tetap bisa konsisten kita laksanakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, seluruh masyarakat Kota Kendari yang kami cintai, kami langsung saja karena ada beberapa agenda cukup padat kita sore hari ini. Oleh karena itu, saya langsung saja, kalau himbauannya nanti akan disampaikan oleh Pak Dokter, bahwa mulai hari ini, Alhamdulillah, Rumah Sakit Kota Kendari sudah menjalin kerjasama dengan salah satu hotel di Kota Kendari yang juga lokasinya tidak jauh dari Rumah Sakit Kota Kendari, yaitu Hotel Zahra Syariah Kendari, yang kemudian bekerja sama dengan Rumah Sakit Kota Kendari untuk menyediakan fasilitas istirahat dan penginapan bagi tenaga dokter dan perawat kita, karena tenaga dokter dan perawat kita yang bertugas hari ini memang membutuhkan fasilitas untuk melakukan transit dan bisa beristirahat dengan maksimal sehingga bisa melaksanakan tugas selanjutnya. Karena untuk kembali ke rumah akan sangat beresiko karena mereka juga memiliki keluarga, memiliki anak, memiliki anggota keluarga yang lain yang boleh jadi rentan untuk kemudian tertular virus COVID-19 ini. Oleh karena itu kami sudah menyatakan persetujuan untuk melaksanakan kerjasama ini dan sudah ditempati mulai siang ini tenaga dokter dan perawat kita untuk berada di fasilitas itu. Oleh karena itu untuk sahnya kerjasama ini kami minta kesediaan Pak Dokter dan pimpinan Hotel Zahra Syariah Kendari untuk kemudian menandatangani perjanjian kerjasama, dan mudah-mudahan ini ikhtiar kita bersama dan semoga semua yang terlibat dalam kerjasama ini selalu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sekaligus memberikan penguatan motivasi kepada tenaga medis kita. Saya persilakan langsung mengambil tempat untuk bertanda tangan di depan dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Kota Kendari termasuk rekan-rekan awak media untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini. Proses perjanjian kerjasama ini bisa berlangsung karena sudah didahului oleh pembicaraan, sehingga alhamdulillah kami sangat terbantu oleh pihak manajemen Hotel Syariah, ya, Hotel Zahra Syariah Kendari. Ini kita tayangkan bentuk fasilitas yang disediakan sehingga para perawat kita bisa beristirahat dengan maksimal, memulihkan kondisi fisiknya setelah bertugas, dan dengan demikian setelah itu mereka bisa bertugas lagi kembali secara maksimal dan bisa merawat para pasien yang ditangani di Rumah Sakit Kota Kendari. Karena perlu kami sampaikan, saat ini kita juga sedang menangani 4 pasien positif di Rumah Sakit Kota Kendari, dan ini tentu membutuhkan tenaga ekstra, membutuhkan upaya-upaya maksimal sehingga mereka nanti bisa memulihkan stamina dan kondisi fisiknya dan bisa bertugas kembali. Tentu tidak terkecuali alat pelindung diri yang akan kita juga maksimalkan sehingga mereka bisa bertugas dengan baik.
Itu beberapa penjelasan dari kami terkait dengan kebijakan ini, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat dan motivasi kerja lebih bagi teman-teman tenaga medis, ya baik itu dokter maupun perawat yang akan melaksanakan tugas di Rumah Sakit Kota Kendari. Dan ini juga sekaligus menunjukkan bahwa kita seluruhnya terus bekerja keras, ya, mengupayakan hal-hal yang maksimal untuk memastikan penanganan COVID-19 di Kota Kendari ini berjalan dengan baik, sehingga ini juga bisa memotivasi kepada seluruh masyarakat Kota Kendari bahwa selama kita bersungguh-sungguh, kita berusaha dengan baik, maka insya Allah ini akan menghasilkan sesuatu yang baik buat kita semua. Silakan, saya persilakan untuk melakukan. Mungkin ada sedikit pernyataan dari pemilik pimpinan manajer Hotel Zahra Syariah. Silakan. Silakan Pak Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang luar biasa di kondisi yang sangat luar biasa hari ini, di saat ini di mana kita seluruh dunia, kalau kita bilang, kita mendapatkan keadaan wabah pandemi Corona COVID-19 yang sudah berlangsung beberapa bulan. Melihat kondisi yang ada, beberapa waktu yang lalu kami coba berkomunikasi dengan pemerintah Kota Kendari untuk memberikan manfaat buat petugas kesehatan di Rumah Sakit Abu Nawas, Kota Kendari, di mana kami menyiapkan fasilitas tempat tinggal buat petugas kesehatan tersebut. Motivasi kami jauh dari pilihan untuk menghasilkan uang. Insya Allah kami berniat untuk memberikan manfaat kepada petugas kesehatan. Adapun dalam bentuk uang dan apapun bentuknya itu nanti akan dibahas secara detail dan teknis dari kami dan juga Rumah Sakit Abu Nawas Kota Kendari. Kami sangat-sangat berterima kasih dalam kondisi situasi yang sulit seperti ini, Hotel Zahra dijadikan pilihan untuk menjadi rekan untuk bekerja sama, dan semoga saja kami sama sekali tidak mengharapkan ini berlanjut sampai panjang, walaupun kontraknya hanya 2 bulan. Mudah-mudahan saja kami berharap ini tidak akan lebih lama dari 2 bulan, mudah-mudahan insya Allah. Dan kita hanya Allah yang bisa memberikan kita hidayahnya mungkin, atau hanya Allah yang bisa memberikan kita. Saya agak sulit bicara kalau soal yang kayak gini karena kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini akan bisa berakhir. Saya berharap segera dan kita bisa menikmati Ramadan dengan baik, Lebaran dengan seperti biasa di tahun-tahun yang lalu. Saya kira begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Hotel Zahra Syariah Kendari, Pak Mahmud. Terima kasih atas kerjasamanya. Kami juga atas nama pemerintah Kota Kendari menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kesediaannya membangun kerjasama dengan pemerintah Kota Kendari, dalam hal ini Rumah Sakit Kota Kendari, sehingga para petugas kami, petugas medis kami, baik dokter maupun perawat, bisa bekerja lebih maksimal karena sudah mendapatkan fasilitas yang lebih memadai untuk memulihkan kondisi mereka setelah melaksanakan tugas, sekaligus mempersiapkan diri untuk kembali bertugas dan tidak perlu balik ke rumah karena akan sangat rentan ketika harus bertemu dengan keluarga di rumah. Untuk agenda ini kita anggap selesai. Selanjutnya kami persilakan Dr. Al-Ghazali untuk menyampaikan data-data medis yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Kota Kendari. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Semoga segala aktivitas kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Bapak Wali Kota yang kami hormati, Ibu Kadis Kesehatan Kota Kendari yang kami hormati, Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari yang kami hormati, teman-teman dari Dinas Kominfo yang selalu memberikan catatan dan siap kami rilis untuk setiap harinya. Semoga semuanya sehat walafiat. Begitupun teman-teman yang ada di lapangan sebagai gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Kendari. Sebelum kami menyampaikan rilis berita pada kesempatan sore hari ini sebagaimana biasanya pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kami sedikit ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga Kota Kendari sebagaimana telah mengindahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Kendari. Warga yang selama 3 hari ini alhamdulillah ketika kita berjalan melihat di jalan benar-benar sepi, itu bukti bahwa warga Kota Kendari telah turut memberikan kontribusi, memberikan sumbangan pemikiran dan lain-lain sehingga mata rantai penularan COVID-19 ini tidak menyebar luas. Perlu kita tahu bahwa tugas ini bukan tugas pemerintah saja, bukan tugas dokter, perawat atau para medis yang lain, bukan tugas TNI Polri saja atau bahkan gugus tugas yang ada di jalan, tetapi ini adalah tugas kita bersama. Karena kalau kita tidak bersama, tugas ini pun tidak akan bisa kita lakukan tanpa kehadiran buat semuanya. Kemudian kami selalu menyampaikan bahwa himbauan Bapak Wali Kota itu adalah merupakan bentuk daripada social distancing atau physical distancing. Mudah-mudahan untuk selanjutnya bukan hanya 3 hari ini saja dilakukan, tetapi menjaga jarak dengan orang lain atau berkumpul di tempat keramaian itu selayaknya dilakukan setiap saat. Dan perilaku hidup bersih dan sehat sering pula kita harus tingkatkan dengan cara selalu membersihkan lingkungan, kemudian diri kita, dan sering-sering pula membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir tentunya. Dan jika melakukan aktivitas di luar tidak ada air dan sabun, maka mungkin sebaiknya kita membawa hand sanitizer untuk kebersihan tangan tentunya. Kemudian makan makanan yang bergizi atau gizi seimbang dengan memperbanyak buah dan sayur, dan jangan lupa istirahat yang teratur dan olahraga yang teratur tentunya pula. Kemudian Bapak Wali Kota sudah menyampaikan himbauan juga bahwa mulai besok dan Senin dan Selasa itu menggunakan masker. Ini hanya himbauan untuk sementara saja, dan hari Rabu itu kepada semua warga yang ada di Kota Kendari benar-benar harus menggunakan masker tanpa kecuali apabila melakukan kegiatan di luar. Dan ini pun merupakan himbauan dari WHO dan pemerintah NKRI tentunya. Bapak Ibu yang kami hormati, baiklah kami akan menyampaikan rilis berita atau update pada pagi hari ini, pada sore hari ini, yakni Minggu 12 April 2020. Langsung dari Media Center Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Kota Kendari.
pada kasus ODP, alhamdulillah pada kesempatan ini kami ingin sampaikan bahwa tidak ada tambahan kasus baru. Sehingga ODP sampai dengan saat ini sebanyak 136 orang, selesai pemantauan 96 orang, masih dalam proses ODP 40 orang. Kemudian pada kasus PDP sampai saat ini sebanyak 35 orang, selesai PDP 16 orang. Masih dalam proses PDP sebanyak 16 orang. Kemudian kasus positif, total konfirmasi sampai saat ini kasus positif sebanyak 13 orang, yang telah dinyatakan sembuh 1 orang, kemudian meninggal 1 orang, sehingga pasien positif yang masih dalam perawatan berjumlah 11 orang. Perlu pula kami sampaikan kepada warga Kota Kendari bahwa alhamdulillah hari ini telah dilakukan penyemprotan atau desinfektan di daerah di mana yang berdomisili yang telah dikatakan meninggal pada dini hari kemarin, pada kemarin pukul 2 dini hari. Dan demi memutus mata rantai, maka kegiatan yang dilakukan oleh Satgas yang ada di lapangan, sebagaimana yang kami katakan, sudah melakukan penyemprotan di rumah atau di lingkungan area yang meninggal tersebut. Demikian yang kami sampaikan langsung dari Media Center Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Kota Kendari. Sebentar jika sekiranya ada teman wartawan yang ingin bertanya bisa langsung bertanya. Baik, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Al-Ghazali yang sudah menjelaskan dan menyampaikan kepada kita tentang data medis yang terbaru dengan segala perkembangannya. Alhamdulillah melihat hari ini tidak ada penambahan. Oleh karena itu ini tentu patut kita syukuri, tetapi tetap tidak menghilangkan kewaspadaan dari kita semua. Baik, sebelum saya mempersilakan rekan-rekan wartawan, saya juga ingin menjelaskan langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah kota terkait dengan hari ini terakhir instruksi, bukan terakhir sebenarnya ya, bahwa ini hari ketiga pelaksanaan instruksi yang kemudian kemarin sudah kita jalankan dan sudah diikuti oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu mulai besok program atau kemudian kebijakan yang kita tempuh adalah kebijakan pendisiplinan penggunaan masker. Jadi yang akan kita lakukan adalah pendisiplinan penggunaan masker. Saya ulangi sekali lagi, yang kita lakukan setelah 3 hari masyarakat sudah disiplin untuk tetap di rumah, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan kebijakan untuk pendisiplinan penggunaan masker. Bentuk kebijakan ini, yang pertama, tetap kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengutamakan atau menjadikan pilihan utama dalam penanganan COVID-19 ini dengan tetap di rumah. Sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Kendari, kami sampaikan bahwa pilihan untuk tetap beraktivitas di rumah itu adalah pilihan utama dan pilihan yang paling baik yang bisa kita lakukan. Terbukti hari ini, kemarin, dan 2 hari yang lalu mampu kita lakukan. Kemudian, adapun masyarakat yang sulit untuk kemudian tetap berada di rumah karena berbagai kondisi, katakan misalnya harus memenuhi kebutuhan pokok, makan, minum, pengobatan, itu kemudian kita wajibkan menggunakan masker, mendisiplinkan untuk menggunakan masker. Untuk 2 hari ke depan, petugas kami di lapangan itu akan sifatnya himbauan dan pembiasaan, karena memang menggunakan masker juga ini membutuhkan pembiasaan, karena bagi kita yang tidak terbiasa memang seringkali kurang nyaman. Tetapi lebih baik kita sedikit tidak nyaman daripada kita mengambil resiko. Dan kemudian tidak hanya sekedar menghimbau, tapi pemerintah Kota Kendari sudah menyiapkan kurang lebih
20.000 masker kain yang sudah diproduksi oleh UMKM kita, yang kita sudah pesan lewat UMKM, beberapa pengusaha jahit yang sudah kita pesan, alhamdulillah hari ini sudah tersedia kurang lebih 10.000 dan dalam 2 hari ke depan berproses untuk penyelesaian sisanya. Insya Allah ini juga akan kami bagikan kepada seluruh masyarakat secara bertahap tentu lewat petugas-petugas di tingkat RT dan RW, sehingga kita minta nanti masyarakat yang mungkin masih membutuhkan itu bisa berhubungan dengan RT dan RW termasuk kelurahan, karena kita menginginkan setiap masyarakat yang keluar dari rumah itu wajib menggunakan masker. Kita tidak izinkan apapun aktivitasnya. Ini sifatnya himbauan, tapi nanti pelaksanaannya di hari Rabu yang akan datang kita minta semuanya wajib. Jadi dalam 2 hari ke depan, Senin dan Selasa, itu sifatnya masih himbauan, tapi tetap kita mengupayakan maksimal. Jadi kita akan tetap membagi di 2 hari ini, Senin dan Selasa kita akan bagi maskernya. Begitu di hari Rabu wajib. Kita minta masyarakat dengan segala usaha, dengan segala keadaannya mengupayakan masker dalam bentuk apapun supaya kita semua terhindar. Tetapi sekali lagi saya ulangi bahwa pilihan utamanya atau pilihan terbaik untuk menghindari penularan COVID-19 ini adalah dengan tetap di rumah. Sehingga kami menghimbau, ini sifatnya himbauan sekali lagi berdasarkan juga arahan dari Bapak Gubernur, bahwa kita minta setiap rumah tangga itu menugaskan 1 orang saja untuk keluar dari rumah kalau ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi kita minta nanti di tingkat RT RW itu berkonsolidasi di bawah, bahwa setiap rumah diizinkan 1 orang yang paling sehat, yang paling memungkinkan untuk melaksanakan aktivitas di luar rumah, tentu dengan syarat menggunakan masker. Itulah yang kemudian kita izinkan untuk kemudian beraktivitas di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan pokok. Namun tetap kita minta setelah kebutuhan pokoknya terpenuhi, baliklah ke rumah untuk kemudian menjaga kondisi supaya penularan COVID-19 ini tidak terus berlangsung. Saya kira apa yang kita lakukan 3 hari ini menunjukkan bahwa kita semua sesungguhnya bisa berdisiplin, bisa kompak, bisa bersatu padu. Adapun fasilitas-fasilitas yang menyediakan kebutuhan pangan, ya, seperti pasar dan beberapa fasilitas yang menyediakan kebutuhan pangan, kita izinkan untuk kemudian melaksanakan aktivitas, tetapi sekali lagi dengan syarat. Untuk toko-toko seperti rumah makan dan kemudian toko-toko bahan pangan, itu kita minta menyediakan tempat cuci tangan di depan fasilitasnya masing-masing. Itu wajib kami minta 2 hari ini disiapkan, dan hari Rabu kalau nanti hari Rabu tidak menyediakan, kita akan minta untuk tutup. Jadi semua fasilitas yang beraktivitas untuk melayani kebutuhan masyarakat kami izinkan dengan syarat, pertama menyediakan alat cuci tangan. Tentu tidak 1, karena siapa tahu nanti bersamaan beberapa masyarakat membutuhkan, tapi tidak apa-apa bertahap, tapi kita minta menyediakan alat cuci tangan di tempat fasilitasnya masing-masing, dan wajibnya nanti hari Rabu. Wajib, kalau tidak menyediakan hari Rabu, kita akan lakukan pengawasan dan kita minta untuk tutup. Kemudian syarat yang lain kita minta untuk kemudian masing-masing penyedia fasilitas itu untuk mengawasi atau melayani hanya masyarakat yang menggunakan masker. Jadi kita mewajibkan untuk setiap toko itu hanya melayani bagi yang menggunakan masker. Lebih baik lagi kalau mereka menyediakan masker untuk diberikan kepada pelanggannya atau diberikan kepada konsumennya. Ini lebih baik lagi. Dan kami juga akan melakukan pengawasan terkait ini, dan kami juga beri batas waktu nanti hari Rabu. Hari Rabu, kalau kemudian ditemukan ada tempat yang melaksanakan pelayanan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat ini, kita juga akan tutup. Kalau ada yang melayani tanpa menggunakan masker, tetap melayani, kita juga akan minta untuk tutup. Demikian juga kita minta yang ketiga adalah
untuk masing-masing penyedia layanan ini agar membuat mekanisme jarak satu dengan yang lain. Jadi kalau ada misalnya proses pembayaran di kasir, kita minta ada jarak yang sudah ditentukan dengan tanda 1 meter sampai 1,5 meter kalau memungkinkan. Jadi minimal sekali 1 meter, kita minta juga ini dilakukan dan paling lambat bisa dipenuhi pada hari Rabu yang akan datang. Dan saya kira waktu 2 hari ini cukup untuk menyesuaikan dengan kondisi tersebut dan ini terus akan kami awasi. Mudah-mudahan dengan demikian nanti kita semua mulai terbiasa dengan kondisi ini dan mulai disiplin dengan situasi ini. Saya kira ini yang menjadi himbauan kami kepada seluruh masyarakat Kota Kendari, sehingga mari sama-sama kita lanjutkan kondisi disiplin yang sudah kita ciptakan 3 hari terakhir. Mudah-mudahan usaha dan kesungguhan kita untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini bisa diatasi. Demikian, terima kasih. Silakan teman-teman wartawan yang ingin memberikan mungkin konfirmasi pertanyaan. Silakan Pak Gafar. RRI ya, silakan. Suaranya ada kedengaran. Tidak ada kedengaran suaranya. Siapa lagi selain? Halo. Ya, silakan lanjut. Silakan. Ya, Pak Wali, kami sangat apresiasi dengan 3 hari ini masyarakat tidak keluar rumah dan aktivitas juga sedikit speed, namun itu cukup berjalan dengan bagus. Dan yang patut kita apresiasi bahwa ada beberapa toko atau swalayan di Kota Kendari saat ini sudah memberlakukan masker. Setiap yang masuk itu pembeli harus memakai masker, kalau tidak mereka tolak. Itu sangat kami apresiasi. Yang kedua, bahwa sekarang ada masyarakat sangat membutuhkan informasi mengenai pendataan warga-warga yang terdampak COVID ini. Ini mereka bertanya-tanya kapan direalisasikan, seperti apa persyaratannya, apa-apa saja yang akan diberikan, dan yang jelas pertanyaannya banyak yang kami dapat ini, dan mereka sudah berbondong-bondong mendaftarkan dirinya ke RT RW setempat untuk mereka didata itu yang selain PNS jadi Polri. Mungkin kami butuh informasi tentang itu Pak Wali agar kami dapat menyampaikan kepada masyarakat. Terima kasih Pak Wali. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, kalau tadi apresiasi tidak perlu saya jawab, tentu itu kerja keras kita semua, itu adalah hasil upaya kita bersama, bukan kerja satu pihak, apalagi satu orang, tetapi ini adalah upaya kita bersama. Dan ini tentu harus kita jaga. Selanjutnya terkait dengan pendataan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari, makanya kami minta untuk segera lakukan, ikuti prosesnya. Per hari ini, per detik ini, sudah sampai laporannya kurang lebih ada 231 total yang sudah mendaftar di form yang sudah kami sediakan. Itu total antara pedagang, UMKM dengan termasuk karyawan. Ya, tentu nanti angkanya akan terus kita ikuti, termasuk beberapa kriterianya, dan ini sudah dilakukan. Insya Allah mulai besok akan dilakukan cross check, verifikasi kepada yang bersangkutan, supaya nanti ketika datanya sudah rampung, pemerintah kota secepatnya akan merumuskan langkah yang akan ditempuh. Tentu kita akan lihat dulu total jumlah yang terdaftar, baru kemudian nanti kita putuskan. Tentu ini insya Allah akan ada bantuan dari pemerintah, cuma besarannya kita akan masih sesuaikan dengan jumlah yang akan masuk. Makanya tanggal 17 itu batas akhir. Mudah-mudahan tanggal 20 kita sudah mengumumkan paling lambat untuk apa bentuk yang akan kami putuskan, ambil kebijakan dari pemerintah Kota Kendari, dan insya Allah kita akan salurkan paling lambat tanggal 22. Tanggal 22 April insya Allah kita akan salurkan apapun bentuknya nanti, karena ini akan menyesuaikan dengan jumlah
yang terdampak ya. Jadi kami sudah menyiapkan pos anggarannya, tetapi ini akan menyesuaikan dengan jumlah yang akan terdata nantinya. Walaupun kami sebenarnya sudah punya datanya, tapi kami tetap ingin konfirmasi sehingga lebih valid dan kemudian nanti lebih tepat sasaran. Jadi saya kira itu penjelasan sementara yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat. Jadi mohon teman-teman media juga membantu. Kami tahu tidak semua masyarakat kita memiliki fasilitas Android, tidak semua bisa memiliki akses terhadap internet. Oleh karena itu mohon bantuan bagi kita yang punya dan memiliki akses. Mungkin ada tetangga, keluarga, kerabat kita yang kita tahu memenuhi syarat untuk mendapatkan akses kebijakan dari pemerintah. Saya minta untuk dibantu mendaftar dalam form yang sudah kami sediakan. Dan saya kira formnya tidak susah untuk diisi. Terbukti hari ini sudah ada 2.000 lebih yang kemudian memasukkan datanya, dan saya kira data-data yang disampaikan sangat-sangat objektif, sehingga insya Allah ini nanti bisa kita segera tindak lanjuti. Terima kasih. Siapa lagi? Silakan Akbar. Siapa? Asbar. Silakan Asbar. Baik Pak, yang saya ingin pertanyakan Pak masih seputaran persoalan bantuan tadi Pak, karena ini menjadi yang belum menjadi perbincangan masyarakat. Saya ingin tanyakan pertama Pak begini, yang mendapatkan bantuan yang berhak untuk mendaftarkan bantuan tersebut Pak, apakah warga Kendari yang ber-KTP Kendari atau warga non Kendari bisa mendaftar di sini tetapi dia berdomisili di sini? Karena kemarin itu Pak sempat ribut-ribut mahasiswa di perbatasan Pak. Mereka paksa diri untuk pulang kampung padahal kan sebenarnya untuk tetap tinggal di kota Kendari karena mereka kekurangan makanan Pak, pasokan makanan. Itu yang pertama Pak. Yang kedua yang saya ingin tanyakan Pak, persoalan masih pendaftaran ini Pak, bagaimana bila ada warga Pak, karena saya punya tetangga ini, dia itu orangnya stres Pak. Dia dari kecil di Kendari sini Pak, tapi dia tidak memiliki KTP, itu bagaimana Pak pendaftarannya? Saya juga mau sempat daftarkan, saya pusing mau pakai KTP, apa ini cerita begini Pak? Kemudian yang ketiga Pak, persoalan masker, karena beberapa hari ke depan kita akan diwajibkan untuk menggunakan masker Pak. Begini, terkait pendataan yang akan dilakukan oleh RT RW untuk pembagiannya, itu begini Pak. Kadangkala RT dan RW itu Pak hanya melakukan pembagian kepada masyarakat yang ber-KTP Kendari. Sementara bagi mahasiswa itu tidak dilakukan pembagian. Ini mungkin petunjuknya bagaimana Pak. Yang kemudian yang kedua, yang terakhir Pak, pada saat nanti hari, karena ini masih situasi mendapatkan masker Pak, pada saat nanti diberlakukannya masker baru masyarakat mau keluar menggunakan masker tetapi dia tidak memiliki masker Pak, mungkin ada posko-posko layanan yang dibentuk Pemkot Kendari untuk mereka langsung mengambil masker tersebut Pak, karena belum tentu semua mendapatkan masker dari RT RW. Kemudian penjual-penjual apotek juga Pak sudah langka masker Pak. Ini mohon petunjuknya. Terima kasih Pak. Baik, jadi pertama terkait pendataan, silakan saja daftar dengan KTP manapun, karena semua kita warga negara Republik Indonesia. Jadi kami pemerintah Kota Kendari tidak memilah apakah dia warga Kota Kendari. Yang jelas saat ini dia sedang ada di Kota Kendari dan tanggung jawab kami sebagai pemerintah Kota Kendari untuk menangani mereka. Itu clear ya, jelas. Silakan daftar pakai KTP manapun. Yang jelas dia warga negara Republik Indonesia. Itu tanggung jawab kami karena saat ini berada di Kota Kendari. Selanjutnya terkait dengan penyediaan masker, perlu kami sampaikan bahwa mari sekali lagi kami sampaikan, tanggung jawab menghadapi COVID-19 ini jangan hanya kita bebankan kepada pemerintah seluruhnya. Karena kalau kita semua berpikir semuanya harus disediakan oleh pemerintah, kami sampaikan sebagai pimpinan di Kota Kendari ini, kami tentu tidak bisa melakukannya sendirian. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama dengan segenap kemampuan sumber daya yang ada di diri kita masing-masing, mari kita upayakan. Karena kalau menanti semuanya harus disediakan oleh pemerintah, saya kira pemerintah tidak akan sanggup. Saya secara jujur menyampaikan itu dan saya tidak akan merasa
untuk mengakui bahwa kalau semuanya menunggu dan mengharapkan dilakukan oleh pemerintah, maka saya kira pemerintah tidak akan sanggup. Oleh karena itu dari awal saya mengatakan bahwa tanggung jawab menghadapi COVID-19 ini harus kita hadapi bersama-sama. Kemudian saya mengulang bahwa kenapa kita mewajibkan masker ini, karena ini darurat saja. Pilihan utamanya tetap di rumah. Kalau tidak punya masker, tetap di rumah. Berarti Anda tidak punya akses untuk keluar rumah. Dan seperti kami sampaikan tadi, untuk keluar rumah hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, kebutuhan darurat saja. Jadi kami minta pilihan utamanya tetap di rumah. Sekali lagi, pilihan utama dan pilihan terbaik untuk mengatasi COVID-19 ini adalah tetap tinggal di rumah. Keluar rumah kecuali ada kepentingan mendesak, meninggalkan rumah kecuali ada hal-hal yang penting untuk dilakukan. Dan kami juga sudah sampaikan tadi, untuk setiap rumah tangga diminta 1 orang saja untuk kemudian memenuhi. Kecuali yang memang bertugas untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, ya. Sekali lagi, kecuali yang bertugas untuk memenuhi hajat hidup orang. Misalnya contoh, para perawat kita, para dokter kita, ya, tenaga medis kita, misalnya yang menyediakan jasa apotik, penyediaan obat, saya kira tetap harus beraktivitas, tapi mohon untuk dari rumah ke tempat beraktivitas saja. Jangan lagi mampir di mana-mana, di tempat umum. Kan seringkali kita seperti itu, sebelum berangkat kerja kita mampir kemana, pulang dari kerja kita mampir lagi kemana untuk ke rumah. Jadi kebiasaan ini kita sesuaikan karena kondisinya. Kemudian misalnya para pedagang yang menyediakan bahan makanan, kebutuhan pokok masyarakat, ini juga kami minta untuk mengikuti hal yang sama. Silakan melaksanakan aktivitasnya, tapi penuhi syarat, wajib menggunakan masker, dan kemudian dalam proses pelaksanaan aktivitas perdagangannya, kemudian mengindahkan, memperhatikan, mengikuti prosedur menjaga jarak. Jadi ini yang kita kemudian ingin sampaikan, sehingga ini benar-benar menjadi perhatian kita semua. Saya kira itu. Jadi sekali lagi, kalau terkait masker, kami tentu tidak bisa menyediakan seluruhnya. Yang kami upayakan tadi ada, ini pun kami sudah mengontak beberapa UMKM yang ada di Kota Kendari, sekaligus menghidupkan juga usaha mereka. Ini sedang berlangsung, sudah tersedia malam ini sebanyak 10.000, selebihnya nanti akan dipenuhi secara bertahap sampai hari Selasa yang akan datang sebanyak 20.000, dan kami minta ini diberikan hanya kepada yang memang membutuhkan dan memang penting untuk menggunakan masker. Ya, jadi bukan untuk disebar begitu saja, bukan untuk tebarkan begitu saja, tapi kepada yang benar-benar membutuhkan, karena ini bentuknya kain sehingga bisa nanti dipakai berulang-ulang dengan tentu standar, dibersihkan, dicuci, setelah dipakai, disterilkan, dan seterusnya untuk kemudian bisa digunakan berkali-kali. Saya kira itu ya. Yang terakhir, kalau masih ada satu lagi silakan. Silakan. Apa yang ujung? Ya. Silakan. Assalamualaikum Pak Wali. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismet Pak Wali. Ya, silakan Pak Ismet. Sorry, agak gelap tadi kelihatannya. Minta maaf. Pak Wali, kami menyambut baik semua kebijakan Pak Wali hari ini. Dan ini sangat luar biasa Pak. Ini menjadi contoh di beberapa kabupaten lain. Langkah cepat Pak Wali untuk melakukan penanganan COVID-19 ini. Namun dibarengi dengan itu tentu pemerintah di bawahnya harus melakukan juga proaktif terhadap kebijakan tersebut Pak. Misalnya dalam pengawasan dalam penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat, ini betul-betul harus merata Pak. Jangan misalnya ada dipilah-pilah
karena saat ini masyarakat itu hanya beberapa saja yang mendapat bantuan di RT, 1, 2 orang, 3 orang. Ya ke depan kita harapkan ini dapat merata Pak. Kemudian di tingkat kelurahan maupun RT itu alangkah baiknya membentuk posko untuk pengamanan COVID-19 dan pemerintah itu sedianya untuk mendeteksi orang-orang yang misalnya dalam kategori ODP, PDP Pak. Artinya ini penegasan terhadap wali kota untuk pemerintah di bawahnya Pak. Kemudian yang kami pertegas bahwa penyaluran bantuan ini secara transparan. Nah saat ini bantuan 71.000 yang prabayar itu belum disalurkan ke warga. Sementara ini bantuan ini berangsur-angsur secara gratis. Jangan sampai ini kemudian ada indikasi bantuan yang 71.000 itu dialihkan ke bantuan gratis. Ini mengantisipasi saja Pak. Ya. Yang kami inginkan adalah penegasan tangkap poinnya. Wali Kota Kendari. Terima kasih Pak. Terima kasih Bung Ismet, terima kasih. Bukan Ismet Sopian ya. Ya, terima kasih. Terkait dengan penyaluran bantuan, kami akui kalau memang hari ini belum seluruhnya, memang iya. Bahwa seluruhnya belum dapat karena data yang kami pegang sekarang di Dinas Sosial itu jumlahnya 21.000. Sementara yang baru tersalur itu per hari ini itu baru di angka 4.700. Di tahap pertama sudah tuntas 3.000 dan tahap kedua yang 10.000 kami janjikan ini baru terbagi kurang lebih 1.000 sekian gitu ya. Jadi memang kalau di tengah masyarakat kita menemukan ada yang memang berhak tapi belum mendapatkan, kami akui memang itu karena memang belum seluruhnya tersedia. Tapi ini terus kita upayakan, insya Allah dalam 1 pekan ini kita upayakan semuanya akan mendapatkan. Kita by name, by address, dan kami juga sedang mengupayakan sistem pengawasan online yang teman-teman media nanti bisa kontrol. Kami sedang mengupayakan sistemnya, nanti by name, by address, untuk kemudian teman-teman media atau seluruh masyarakat bisa mengecek langsung siapa yang sudah menerima, siapa yang belum, dan yang diterima apa saja bentuknya. Nanti kami akan buka datanya secara transparan, baik secara online maupun nanti yang ingin mengecek manual di kantor-kantor lurah dan RW bahkan. Ini kita akan sedang upayakan. Jadi silakan, kami sangat-sangat berterima kasih kalau ada beberapa pihak yang ingin membantu melakukan pengawasan. Dan memang ini yang kami harapkan. Karena saya sudah menginstruksikan bahwa tidak boleh ada bantuan yang salah sasaran, apalagi ada pungutan Rp1 pun terkait dengan bantuan yang gratis. Ya, terkait dengan paket yang 70.000 yang ditanyakan oleh Bung Ismet tadi, 71.000 itu memang paket yang kita kerjasamakan di awal dengan pihak Bulog untuk membantu masyarakat kita yang masih memiliki daya beli tetapi ingin difasilitasi supaya tidak keluar rumah. Ya, kami akui datanya sekarang berjumlah 3.600 pesanan, yang baru sampai itu kurang lebih 1.800 yang baru sampai. Pesanannya insya Allah tidak akan dibatalkan, tetap akan sampai 1-2 hari ini akan dituntaskan oleh Bulog. Hanya memang ternyata dalam proses 3 hari kemarin, hari libur besar, pihak Bulog sudah terlanjur mengizinkan mitranya untuk juga tinggal di rumah, sehingga proses pengepakan bantuannya atau kemudian paketnya itu sedikit tertunda, sehingga insya Allah mudah-mudahan besok sudah mulai lagi proses. Juga kita sudah minta pihak Bulog untuk menambah tenaga, menambah tim untuk mempercepat proses pengemasan sehingga nanti bantuan ini bisa lebih cepat tersalurkan. Jadi demikian, saya juga minta teman-teman media untuk sama-sama kita awasi. Kalau ada temuan di lapangan segera laporkan ke tim gugus tugas yang sudah dibentuk dan masukkan informasi
dari siapapun akan sangat berharga dalam proses kami melakukan kerja-kerja ini, karena kami juga mengakui bahwa kami tidak bisa bekerja sendirian, kami juga butuh diawasi, kami juga butuh dikuatkan sehingga nanti kerja-kerjanya bisa jauh lebih baik seperti yang kita harapkan. Insya Allah kita akan transparan. Demikian ya, saya kira cukup teman-teman sekalian. Sekali lagi saya menghimbau pada seluruh rekan-rekan media, bantu kami pemerintah Kota Kendari untuk mengedukasi masyarakat, jelaskan secara baik kebijakan-kebijakan yang sudah kami pilih untuk dilakukan. Walaupun kami tahu bahwa setiap kebijakan yang kami lakukan tidak semuanya bisa dipahami atau mungkin tidak semuanya sempurna sebagaimana yang kita harapkan sebagai kebijakan yang ideal, tetapi inilah upaya yang bisa kami lakukan sehingga kami bisa melindungi masyarakat Kota Kendari dari terjangkiti virus COVID-19 ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Dokter yang terus bekerja keras, para rumah sakit, juru bicara kita Pak Dr. Al-Ghazali. Mari kita terus bekerja memastikan masyarakat kita terlayani. Demikian juga teman-teman dari Media Center, tim dari Dinas Kominfo yang terus bekerja keras. Demikian juga masyarakat, terima kasih atas upaya kerasnya, kedisiplinannya untuk sama-sama kita menghadapi COVID-19 ini. Sambil berdoa, saya meminta kepada seluruh kita untuk jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ujian yang sedang kita hadapi ini bisa segera berlalu sehingga kita bisa hidup dalam kondisi normal lagi dan beraktivitas dengan baik, membangun daerah yang kita cintai. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan punya satu cara ingatkan manusia untuk saling mencinta, dan kita sering lupa bahwa telah lama kita saling menyakiti. Melangkah dengan angkuhnya, melangkah dengan benci. Kini kita harus berhenti. Hentikan menyakiti, mulai mencintai. Itu satu cara mengobati.